Salah satu fotokopi ijazah SMP yang digunakan oleh perangkat desa di Pekondo, Kecamatan Y5, diduga kuat milik almarhum Beni Satiawan, adik kandung dari kepala desa Firlizani. Jika benar, maka hal ini merupakan pelanggaran serius dari sisi hukum, etika, dan moral jabatan publik. Dugaan pelanggaran serius. Pertama, pemalsuan dokumen negara. Ijazah adalah dokumen resmi negara. Jika identitas di dalamnya diubah lalu digunakan oleh orang lain, maka itu tergolong pemalsuan dokumen pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara. Bahkan jika hanya fotokopi, selama digunakan untuk melamar jabatan publik, tetap termasuk perbuatan melawan hukum. Kedua, penyalahgunaan wewenang dan pembiaran. Jika kepala desa Firlizani tahu ijazah itu milik almarhum adiknya, namun tetap membiarkannya digunakan oleh orang lain, ini bisa disebut sebagai penyalahgunaan jabatan, atau paling ringan, pembiaran atas tindakan melawan hukum. Dalam konteks ini, kepala desa bisa dianggap memberi persetujuan diam-diam tacit approval dan dapat diperiksa sebagai dugaan turut serta dalam persekongkolan administratif. Ketiga, etika pemerintahan desa. Sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan desa, kepala desa wajib memastikan keabsahan setiap perangkat yang diangkat. Jika ijazah palsu dipakai dan dibiarkan, ini menunjukkan pelanggaran integritas, keterlibatan langsung atau tidak langsung dalam pemalsuan administratif. Peluang pemeriksaan dan tanggung jawab. Jika informasi ini akurat, inspektorat, kepolisian, dan kejari berwenang melakukan penyelidikan. Fokus penyelidikan, keaslian dokumen, proses rekrutmen, dan peran Kades Firlizani. Walau ia tidak menandatangani langsung, status hubungan keluarga dan tanggung jawab jabatan membuatnya tidak bisa lepas dari beban hukum maupun etika. Kesimpulan dan seruan tindak lanjut. Jika ijazah milik almarhum dipakai oleh orang lain untuk menduduki jabatan perangkat desa, maka gaji yang diterima dianggap tidak sah dan wajib dikembalikan ke negara. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi sudah menyentuh ranah pidana. Pasal 263 dan 264 KUHP secara jelas mengatur sanksi bagi pelaku pemalsuan dokumen dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara. Kita juga mendengar ada pengakuan dari perangkat terkait yang akan dibuktikan melalui rekaman video. Jika ini benar, penyidikan Polres tidak boleh dihentikan begitu saja. Berani SP3 kan? Hukum harus berdiri tegas, bukan lemas. Aparat penegak hukum wajib menjawab pertanyaan publik, siapa yang bertanggung jawab atas gaji yang diterima dengan dokumen yang diduga cacat hukum. Kami menunggu jawaban, penjelasan, dan tindakan hukum yang tegas. Jangan biarkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan desa dan aparat penegak hukum menjadi korban pembiaran.